arsitek yang idealis dan berkomitmen akan faktor-faktor ekologis itu berhadapan dengan manusia yang mementingkan kemajuan digitalisasi, kemajuan dunia ya. Maksudnya saya melihat dan mengalami ada sekelompok orang yang bangga naik ke platform tadi, platform yang busway, selfie ya, karena menggunakan digitalisasi, maksudnya jadi menggunakan handphone mereka, berfoto terus sebarkan ke media sosial mereka merasa bangga. Jadi kita berhadapan dengan manusia yang seperti itu juga, yang membanggakan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Nah, bagaimana kita juga jadi saya setuju banget dengan harus introduce satu jurusan yang namanya selera. Selera, nilai-nilai luhur kan berbeda ya, dengan perkembangan zaman. Agak banyak nilai-nilai luhur itu udah kayak ada agak bias ya, agak bias. Jadi beda apa yang kita banggakan dan memuliakan mungkin beda dengan zaman yang orang yang milenial ya, generasi milenial atau Gen Z segala. Jadi kita berhadapan dengan manusia gitu ya. Memang kita senang kalau kita memandang sesuatu ikon kota dengan bebas bisa melihat semua jauh, seperti di kota Paris kalau orang bisa lihat Champs-Élysées, semua jalan menuju ke Champs-Élysées orang lihat bebas kan. Atau di Berlin Siegessäule ya, itu patung Victoria itu 5 atau sampai 7 jalan semua menuju situ. Jadi orang bebas pandangan lihat. Ya itu mungkin sangat ideal ya. Apakah generasi milenial dan Gen Z ini juga merasa itu penting ya seperti kita. Nah itu satu dilema ya menurut saya. Nah dilema yang harus dipecahkan bersama. Mungkin yang duduk-duduk di tata kota juga sudah kontaminasi dengan dunia modern atau memuliakan digitalisasi dan dunia modern ya. Ya itu saja sih sebenarnya yang saya mau komentar. Mengenai selfie digital ya. Saya mencoba menarik ya Pak Michael kepada digital yang lain ya. Sebetulnya ketika kita bicara mengenai digitalisasi bukan hanya berhenti kepada selfie ya. Sebenarnya dan berkaitan juga dari Bapak katakan mengenai koneksi antara desa dengan kota. Seharusnya memang terjadi itu adalah urbanisasi yang terjadi di Indonesia adalah manusia itu pindah dari kampung ke kota. Dengan membawa kampungnya ke kota, makanya kita katakan kampungan gitu loh. Ya, seharusnya urbanisasi yang terjadi itu seperti München, seperti kota-kota di Eropa adalah membawa pola berpikir urban yang benar itu kepada desa, sehingga pembangunan itu terjadi di desa, bukannya semuanya datang ngerumunin kota Jakarta. Ya memang sweet spotnya di sini ya, jadi semua kumbang kupu-kupu pun datang ke sini karena memang sumber gulanya di sini. Nah ini juga salah satu cara grand planning yang saya nggak pernah lihat bagaimana pemerintah kota Jakarta sebenarnya menata kota itu sendiri mau seperti apa. Berkaitan dengan digital sebetulnya ada harapan nih, bukan soal selfie-nya ya, ada harapan. Karena ketika kita bicara mengenai digitalisasi, kota itu sebenarnya tidak perlu lagi ada pusat kota. City center itu tidak perlu ada. Ramu ini bisa menjadi city center karena kita punya digital. Kita bisa mengontrol hidup dari sini nih. Kita nggak perlu harus pergi ke Jakarta untuk hidup. Kita bisa hidup dari sini. Kita bisa berinteraksi, bisa berbisnis, bisa melakukan pendidikan pun kita bisa sini tanpa kita harus ke kota Jakarta. Nah sebetulnya kalau kita kemudian bersama dengan pemerintah kota itu memikirkan mengenai city center akibat dari hilangnya city center, akibat dari digitalisasi ini kita sebenarnya punya harapan. Sehingga orang tidak perlu berbondong-bondong dari Cikarang harus ke Jakarta buat sekolah macet, tidak perlu dari Bekasi harus berjalan sampai ke Jakarta sampai membuat macet, membuat polusi. Nanti kita bicara carbon footprint kita udah merajalela kemana-mana, kita tidak pernah menyelesaikan hal itu. Nah seharusnya kalau kita memang sigap dan benar mengantisipasi pembangunan kota ya, harusnya digitalisasi itu bisa dipakai sebagai sebuah alat untuk membangun sebuah kota yang benar.